Nah baik anak-anak, pada hari ini Senin 19 Juli 2021. Jadi untuk anak-anak kami silakan masuk dalam kelas satu dengan satu persatu. Silakan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, tadi pagi sudah makan? Sudah. Makan apa? Nasi. Makan Nasi. Jadi hari ini karena kita sudah sehat, jadi artinya tadi dari rumah sudah makan, berarti tidak ada yang sakit. Ada yang sakit? Tidak. Nah, baik. Jadi anak-anak kami ada yang belum hadir hari ini? Ada. Siapa? Erlin. Herlin, berarti satu orang ya? Iya. Nah, baik. Ada yang tahu kenapa tidak hadir? Tidak. Nah, baik. Nanti yang dekat dengan rumahnya diingatkan supaya jangan malas ke sekolah, ya. Yang kemudian kalau tidak hadir ke sekolah, diberikan apa alasannya, ya. Jadi nanti sehingga kita tidak kewalahan kemana teman kalian itu, ya. Yang kemudian saya coba dulu absen. Jadi sebelum saya absen dulu, siapa anak kami yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya, silakan. Mari kita bernyanyi Matius Markus. Sebagai anak-anak-Mu, kasihlah anugerah-Mu, Tuhan, tolonglah kami, kita guru kami sampai bersama anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, Tuhan, kasihlah kehadiran-Mu untuk pintar anak-anak ini ya Tuhan. Tuhan, kita guru kami, Tuhan, seminta pintu rola mereka dan benar sudah sampai di ujung kepada kami. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Wana. Baik, terima kasih. Dan sekarang yang hadir mengatakan hadir ya. Asrimai Talenta Gula. Hadir Pak. Brian Damai Nihari Gula. Hadir Pak. Etelita Permatasari Lebu. Fedrianus Gula. Hadir Pak. Febriani Lebu. Hadir Pak. Hieronymus Herlin Putra Gula. Absen. Iam Jitu Gula. Hadir Pak. Kasih Formai Hadir Pak.
Kejia Mecinofilia Halawa, Hadir Pak. Liswina Lebu, Hadir Pak. Mirna Citrawana, Hadir Pak. Nia Natalia Tari, Hadir Pak. Nica Lili Natalia Halawa, Nurjani Kalebu, Hadir Pak. Christine Natasha Kalamia Gula, Hadir Pak. Ratna Juwita Sakti Kalebu, Hadir Pak. Theodorius Lebu, Yabes Putra Lebu. Hadir Pak. Nah baik, jadi sebelum kita memulai, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Rasio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat dari bangsa besar, berdikari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih, silakan duduk. Nah baik, anak-anak, jadi hari ini kita akan teruskan pelajaran kita. Jadi silakan diambil bukunya, pulpennya disiapkan. Sudah? Sudah. Nah baik, anak-anak masih ingat materi kita sebelumnya? Masih. Masih. Siapa yang bisa menyebutkan apa materi kita sebelum ini? Ada? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa materi kita sebelum ini? Nah, kamu siap? Apa materi kita sebelum ini? Ada yang tahu? Berarti kalian baru belajar malam ini ya. Nah, jadi ada beberapa materi kita sebelum ini yaitu mengenai ide pokok. Nah, apa lagi? Jalan kaki. Hah? Jalan kaki. Jalan kaki. Nah, apa lagi? Sepeda. Bersepeda. Naik motor. Naik motor. Naik mobil. Nah, jadi ada beberapa materi kita sebelum ini yaitu mengenai gambar cerita. Sudah pernah dengar gambar cerita? Sudah ya. Jadi ada beberapa hal materi kita sebelum ini. Jadi kalau sudah belajar malam ini maka anak-anak kami bisa mengetahui ya. Ada misalnya alat gerak pada burung misalnya ya.
kaki. Nah baik, jadi sebelum saya teruskan, maka ada beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, adalah aktivitas manusia yang menggunakan organ manusia. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf. Yang ketiga, mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Yang kemudian keempat, mengidentifikasi alat berat dan fungsinya. Nah, jadi nanti saya berikan kesempatan untuk menulis, ya. Jadi coba dipahami dulu. Dan inilah kegiatan kita hari ini, yaitu mengenai apa saja aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian menentukan ide pokok. Jadi kemarin kita telah mulai menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Yang ketiga, jadi kalau sudah ada ide pokok, jadi kita mengarang dari sebuah paragraf. Dan keempat, mengidentifikasi alat-alat berat dan fungsinya. Jadi pada hari ini kita belajar mengenai keempat kegiatan yang ada di atas itu, ya. Nah, jadi sebelum kita masuk pada kegiatan intinya, jadi coba dulu dicek sampah yang ada di kolom-kolom meja ini. Siapa tahu ada sampah, silakan dicek, diikuti dan dibuang. Ya itu ya. Ya, dibuang di tempat sampah. Jadi jangan biasakan membuang sampah sembarangan supaya kegiatan kita dan kita dalam keadaan sehat-sehat. Ya, katakan tadi jangan ada yang menulis. Nanti saya berikan kesempatan untuk menulis. Nah, sekarang sebelum masuk kita pada aktivitas
sebuah video. Ada yang mau menonton video? Ada yang mau menonton video? Nah, baik. Ya, jadi kalau mengamati video, silakan disimak apa yang ada dalam video itu. Nanti ada tugasnya pada video yang saya tampilkan ini. Ya, jadi makanya ya, coba diperhatikan video di atas. Pemirsa panorama, mudah-mudahan tetap sehat dan bersemangat dalam menjalankan kehidupan ini. Memang hidup ini berat pemirsa, tapi kalau dijalankan dengan banyak bersyukur, mudah-mudahan segala kesulitan justru menjadi tantangan. Seperti perjalanan saya kali ini pemirsa. Hai teman-teman, wah ketemu ada lagi. Nah, ada lagi mau jalan menuju ke Dusun Paduaan. Katanya sih dusun yang paling jauh pemirsa. Nah, untuk ke Dusun Paduaan ini nggak bisa pakai mobil kenapa? Saya jalannya memang agak sedikit rusak dan memang bagus. Jadi nggak diaturin nggak pakai mobil. Jadi kami memutuskan untuk berjalan kaki. Tanpa bermaskapai. Gimana? Penasaran kan dengan perjalanan kami? Kalau gitu untuk ikutin Anda tetap di panorama. Desa Bandar Kumpul, Kecamatan Bilagaran terdiri dari 8 dusun. Lebih dari sepertiga luas wilayah kecamatan ini adalah perkebunan, khususnya kebun sawit. Nah, Dusun Paduaan adalah salah satu dusun terjauh. Jaraknya sekitar 7 km menuju kota. Bisa sih naik motor, tapi saya segan minta tolong prajurit TFMD ke-100 yang tengah mengerjakan program 12 sasaran di desa ini. Hitung-hitung olahraga pemirsa, jalan kaki sambil menghayati bagaimana kesulitan warga dusun untuk bisa keluar menuju jalan besar. Pemandangannya sih asyik di tengah perkebunan sawit, terasa rindang dan gak kena panas. Apalagi di sebelah kanan kita berdampingan dengan sungai. Tapi jalannya sungguh tidak bersahabat, tidak beraspal dan konturnya naik turun. Di beberapa titik jalannya rusak alias kubangan lumpur. Kita juga melewati sungai kecil, lalu harus jalan mendaki. Apa? Capeknya luar biasa pemirsa. Pengen menyerah, tapi malu sama pemirsa kan? Setelah berjalan sekitar 4 km, ada anak sekolah pemirsa, gak pakai sendal. Ada mau kemana? Mau sekolah. Mau sekolah, mau pakai sepatu. Nanti di sana. Oh, sepatunya di sekolah itu maksudnya. Ada
yang beramai-ramai. Tapi ada juga yang sendiri. Tak ingin sepatunya kotor saat melewati sungai dan jalan tanah liat, bocah-bocah tangguh ini mensiasatinya dengan membuka sepatunya dan bertelanjang kaki hingga mendapati sungai terakhir. Di sungai terakhir, mereka mencuci kaki dan barulah mereka memakai sepatu. Aduh, saya jadi malu lihat adik-adik ini. Mereka berjalan kaki setiap hari sejauh 7 kilometer, masih bisa tersenyum. Saya sudah hampir putus asa. Di desa ini pula ada program pembangunan gereja yang dilakukan Satgas TNI Manunggal membangun desa ke-100 Kodim 0209 TNI. Nama gerejanya Gereja Batavnias Kristen Protestan. Tentu saja gereja kecil dan sederhana, tapi warga sangat senang karena rumah ibadah mereka diperhatikan. Apalagi jalan mereka yang dulunya jalan setapak juga sudah berubah menjadi jalan dengan lebar 2 meter. Lumayan kan pemirsa? Kebetulan ada bocah naik motor nih. Saya jadi penasaran untuk mengikuti perjalanan bocah Yusuf perduaan. Butuh waktu 1 jam 40 menit untuk mereka tiba di jalan besar. Meski sudah menemukan jalan besar, bocah ini tetap berjalan kaki ke sekolah mereka. Soalnya mereka tak punya cukup uang untuk bayar ongkos pemirsa. Alamak, sedih kali ya pemirsa. Dusun Paduaan dihuni sekitar 10 kepala keluarga yang bersuku Nias semua. Mereka di sini mencari penghasilan dari menjaga gedung karet milik orang lain. Kebetulan hari ini waktunya pekan. Mereka berjalan menggiring sepeda dan membawa getak karet menuju pekan di dusun Mayu Jaya. Perjalanan ini juga tidak tanggung-tanggung pemirsa. Biasanya kepala keluarga membawa istri atau anaknya untuk mendorong sepeda yang beratnya lumayan. Mereka jalan beriringan dengan jarak 10 km. Lihat ini pemirsa. Di pekan ini, setiap Sabtu ada lelang getak karet. Hari ini harga di petani hanya Rp5.000 per kilogram. Sementara di penampung Rp7.000 per kilogram. Nah, pemirsa, ini dia. Saya bisa lihat. Ada yang harus menempuh jalan 10 km untuk sampai ke sekolah dengan berjalan kaki. Kemudian kita juga udah melihat pekan. Dimana anak-anak juga ngebantuin anak-anak sekolah tadi, ngebantuin orang tuanya untuk berjalan di pekan ini. Kalau itu pemirsa, kayaknya saya harus dulu, saya harus izin suami ya pemirsa ya. Tapi jangan takut, kita terus jalan-jalan karena kita akan cari pendidikan yang lain ya. Nah, dari itu pemirsa tetap pengalaman, ada yang harus pengalaman. Keren. Waktunya untuk kembali pemirsa. Tapi kita hidup dulu yuk. Apa ya kegiatan teratur di Kodim 0209 jika pernah tiba? Hari ini ternyata mereka punya cara sendiri untuk mengusir penat setelah seharian bekerja. Mandi di sungai. Lihat itu pemirsa. Jangan bilang saya sedang ngetek ya. Karena lihat abang-abang prajurit menikmati petangnya dengan cara yang pemirsa yang istimewa membuat saya ikut bahagia. Berapa TNI? Jaya, jaya, jaya. Oke, jadi kita sudah menonton video. Sudah menonton video? Sudah tahu apa isinya? Nah, jadi sekarang waktunya membentuk kelompok sesuai tanda tadi yang saya bentuk. Ya, jadi kelompok 1 tadi bergabung dengan kelompoknya, ya silakan bentuk kelompoknya. Gabung mintanya, digabung mintanya. Mana aja? Kelompok yang ini gabung mintanya ya. Bukan begitu. Diawaskan fungsi
Jangan menggunakan ini ya. Jangan menggunakan ini. Di samping. Ya, di samping. Kalau seperti kalau tadi jangan menggunakan di belakang. Digeser di sini. Bisa. Tidak kasihnya di sini. Nanti kalau warga yang terbataskan tidak tahu karena sudah digunakan. Tidak apa-apa, bisa tidak apa-apa. Sudah. Nah baik, tugasnya setelah mengamati video tadi. Nah, ada beberapa subjek yang ada pada video tadi. Nah, silakan didiskusikan dalam kelompok. Yang kemudian dalam aktivitas itu apa keuntungan dan apa kelemahan, ya? Bisa? Artinya bisa membedakan kelemahan dan kekurangan pada aktivitas yang ada pada video, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa aktivitas yang bisa menyehatkan, ya. Nah ini, ya. Di sini saya ya. Nah sudah. Nah jadi pada halaman pertama ada tugas pertama, itu yang dikerjakan dulu karena yang sudah kita tampilkan adalah video. Nah setelah menonton video apa saja yang ada pada video itu, ya silakan dikerjakan. Ya silakan dikerjakan dan berdiskusi. Silakan mengeluarkan pendapat, berbicara boleh, tidak apa-apa. Berbicara dengan apa tugasnya, ya diberitahu sama kawannya, ini jawaban saya, ya. Ya silakan. Jadi saya berikan waktu 10 menit. Nanti setiap kelompok mempresentasikan. Nah, mempresentasikan membacakan ke depan. Jadinya. Di sini dikasih. Ya, dibaca dari sini bisa. Jadi sesuai dengan hasil video tadi. Ya, ya silakan. Ya. Ini tulis di sini. Apa jawabannya? Nah, apa aktivitas dulu? Apa aktivitas tadi pada video itu? Silakan tulis di sini. Ya, baru apa keuntungannya? Keuntungan daripada aktivitas itu. Apa kerugiannya? Ya, atau kelemahannya daripada itu dia. Bisa difahami? Bisa. Nah, ya silakan dikerjakan. Iya. Apa aktivitas tadi yang kamu lihat di video? Iya. Jalan kaki. Apa lagi? Jalan kaki terus. Silakan tulis. Apa aktivitas tadi pada video itu? Aktivitas apa saja yang kamu lihat tadi di video? Ada jalan? Apa lagi? Tulis di sini.
Apa keuntungannya? Apa keuntungan daripada apa ini? Aktivitas ini. Nah ini dia. Ya. Bisa. Nah, apa aktivitas tadi yang ada pada video itu? Nah, tulis di sini. Misalnya dalam hati apa lagi? Nah, nanti baru ke di bawahnya ada apa keuntungan kan? Keuntungan apa perumahan, nah ini keuntungan dalam hati bersepeda. Nah ini di sini ditulis. Bisa? Bisa mana? Bisa. Nah, nanti dibacakan di depan ya. Apa hasil diskusinya dibacakan di depan. Nah, tugas kalian dituliskan sama saya abjad A, B sampai dengan C. A, B, C, D, E, tahu? Nah, itu bisa dalam buku. Dengan lengkap ya, dengan lengkap. Tidak boleh ada yang kekurangan. Berbicara tidak apa-apa, ini jawaban saya kawan. Tidak apa-apa. Karena kita diskusi, ya, silakan berdiskusi. Nah, dalam diskusi berarti kita bisa memberikan jawaban kita kepada teman, ya. Ya. Jadi itu tadi setelah mengamati video apa saja subjek yang ada pada video itu. Kalau nanti siapa yang membacakan? Ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Ya.
Yang pertama tadi dulu. Udah? Udah sih? Hah? Udah? Hah? Nah. Bacakan dulu, Pak. Dari atas. Dari atas. Nah, baik. Kita berikan kesempatan dulu kepada kelompok 1. Dan dengarkan dulu. Jadi kalau ada yang beda nanti dikasih tahu apa jawaban yang tambahan. Ya, silakan. Teman-teman, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mewakili kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Setelah kami mengamati video tentang penerangan, ada beberapa aktivitas yang kami amati, yaitu jalan kaki, mobil, sepeda. Pada aktivitas di atas ada aktivitas
Nah baik, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, baik. Walaupun suaranya kecil, hampir tidak kedengaran, tapi perlu sesuai dengan yang mereka diskusikan, bahwa karena ada yang menulis dulu. Sesuai dengan yang telah mereka diskusikan bahwa ada 4 aktivitas, atau ada yang berbeda dengan jawaban mereka? Ada yang berbeda? Tidak. Berarti sama ya. Berarti ada 4 aktivitas yang mereka temukan pada video tadi. Yang pertama apa? Yang pertama tadi apa aktivitasnya? Jalan kaki. Yang kedua, naik motor. Yang ketiga, naik sepeda atau naik mobil? Naik mobil. Yang keempat, bersepeda. Nah, jadi ini ada 4 aktivitas yang mereka dapat pada. Ada yang berbeda? Ada? Nah, apa lagi? Yang berbeda apa? Ada yang berbeda? Nah, baik, kalau tidak ada dalam aktivitas ini di atas, coba perhatikan, ada 4. Hei, halo, jangan ada lagi yang menulis. Coba diperhatikan, ada 4 aktivitas tadi. Atau ada yang beda tadi? Kalau beda maka ditampilkan ke depan. Ada yang mau beda? Dengan jawaban mereka ada yang beda? Tidak ada. Maka ini ada 4. Nah, dalam aktivitas ini, mana di antara keempat aktivitas ini yang menyehatkan menurut kalian? Halo? Masih ada yang fokus. Artinya tidak fokus. Nah, artinya, jadi tadi dari kelompok 1 telah menyampaikan ada 4 aktivitas yang ada pada video. Pertama, jalan kaki, naik motor, naik mobil, bersepeda. Nah, menurut kalian dari keempat aktivitas ini mana yang lebih menyehatkan? Hah? Mana yang lebih menyehatkan? Bersepeda. Ada lagi. Jalan kaki. Kalau kita jalan kaki setiap hari, maka itu sudah termasuk olahraga. Bersepeda juga termasuk olahraga. Jadi kalau naik motor, bagaimana kalau naik motor? Tidak ada pergerakan kita. Ya. Jadi kalau naik motor itu, ya tangan kita gas sampai tujuan. Begitu juga dengan mobil. Kalau mobil sama, ya sebenarnya yang kemudian sampai tujuan. Nah, artinya tidak ada gerakan kita. Jadi kalau jalan kaki kita bisa bergerak bebas. Bersepeda kita harus mendayung sepeda baru bisa berjalan sepedanya. Kalau tidak mendayung sepeda, maka tidak bisa sampai ke tujuan. Ya. Jadi makanya itu aktivitas-aktivitas yang ada pada video. Jadi tadi sudah ditonton videonya, maka diperhatikan. Begitu juga kalau misalnya kita menonton video yang lain, ya, diperhatikan apa dulu yang ada pada video itu. Ya, jangan asal sudah dilihat, ditonton,
maka diamati dan diperhatikan. Sudah? Nah, baik. Jadi nanti tugasnya saya kumpulkan kembali ya setelah pada akhir kegiatan ini. Tugas itu yang kalian catat saya kumpulkan kembali. Tuhan. Jadi jangan ada yang menulis dulu. Nanti ada kesempatan lagi menulis. Halo. Nah, jadi jangan ada yang menulis dulu, diperhatikan. Sekarang, halo. Masih ada ya? Masih ada yang berkomentar kepada teman. Jadi tadi saya berikan kesempatan untuk berkomentar, tidak ada. Nah, sekarang kita diperhatikan ke depan. Diperhatikan ke depan. Jadi sekarang tadi kita mengamati video. Sekarang kita membaca. Membaca apa? Bersepeda. Nah, itu di atas. Ya. Silakan anak kami Bria bacakan paragraf pertama. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan, sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai banyak orang. Bermanfaat sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Baik. Jadi kalau mau baca teman perhatikan yang dua orang itu dulu. Ke sebelah. Tukar di tempatnya di sebelah stasiun kursi. Jadi sudah membelakangi ke depan. Jadi kalau sudah niat, kalau teman kita membaca diperhatikan dan diamati, ya, dan difahami. Nanti pada teks ini kamu menentukan daripada ide pokoknya apa ide pokoknya, ya. Jadi nanti ada pada tugas list. Paragraf kedua. Bersepeda dapat mencakapkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya menempatkan bagian kaki saja, bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mencegahkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun benarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mencegahkan otot-otot bagian belakang pinggul dan lengan. Sudah?
Baik, terima kasih. Paragraf ketiga, Nur Jalita. lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap tubuh ini tentunya juga akan membawa efek positif dalam seperti meningkatkan peredaran darah dan oksigen dengan demikian kita bisa terhindar dari terjadinya gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah. Baik, terima kasih. Paragraf ketiga, keempat, bijak untuk menjaga kesehatan dan hanya tahu tubuh adalah dengan mensertak baik, terima kasih. Paragraf ke berikut mana? Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dan tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Hubungan dengan lemak tubuh bisa menyebabkan kegemukan, akan terbatas penyakit lambung dan silang tubuh kita akan kembali menjadi ideal. Baik, terima kasih. Christine, bersepeda juga di bawah. oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh maka bersepeda juga dapat menekan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena turunnya kadar gula dalam darah bisa tinggi karena glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut. Penyakit diabetes sendiri bisa menjadi menyebab munculnya penyakit lainnya. Oke, baik, terima kasih.
Nah, Forman. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Baik, terima kasih. Nah, jadi setelah membaca teks tadi dengan bersepeda, maka ada beberapa yang harus kamu kerjakan. Ya, dan silakan lagi pergi berdiskusi dengan kelompoknya yang tadi. Ya, apa tugasnya? Nah, ini di atas. Jadi setelah dibaca lagi paragrafnya, apa ini pokoknya, silakan ditulis seperti pada tabel ini. Sudah dilihat tabel ini di atas? Halo, sudah? Pada LKPD-nya, LKPD mana LKPD-nya? Ini LKPD-nya. Ya ini, ini LKPD. LKPD. Nah, sedangkan ini adalah bahan ajar, ya. Yang mana ini? Nah ini. Ya. Nah, jadi yang dikerjakan sekarang adalah tugas 2. Tahu tugas 2? Nah, jadi setelah membaca paragraf, maka menentukan ide pokok. Yang kemudian ada 2 di sini. Ya, silakan tuliskan. Ya, tuliskan sudah ada ide pokok. Jadi kembangkan menjadi sebuah paragraf. Dengarkan dulu, halo. Dengarkan dulu. Nah itu, ya. Jadi ada 2 yang kamu kerjakan, ya. Yang pertama tadi menentukan ide pokok, dan kedua mengembangkan ide pokok itu menjadi sebuah paragraf. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Iya. Nah, nanti kelompok 1. Ini kelompok 3 tadi. Yang tampil nanti. Ya, membacakan hasil diskusinya. Ya, silakan. Silakan bereaksi mulai dari sekarang. Yang dikerjakan itu tugas 2. Tugas 1 tadi sudah selesai.
Bapak kami. Pemilah sama. Kalau begitu. Kenapa itu Mas Mai? Hah? Salah. Yang arah cuma. Salah. Yang. Yang. Itu teman. dan menghilangkan dari berdoa
Iya, lihat, pecahkan. Ya. Besarkan suaranya ya. Ya, coba yang lain dulu, kelompok yang lain didengarkan. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusi mereka. Bagi kelompok yang lain, jangan ada lagi yang menulis. Silakan diperhatikan. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mewakili kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Setelah kami membaca dan memahami teks yang berjudul bersepeda, kami telah menentukan ide pokok setiap paragraf, yaitu paragraf 1. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyenangkan. Paragraf 2. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Paragraf 3. Bersepeda secara rutin dapat menjaga kesehatan tubuh. Paragraf 4. Bersepeda dapat menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Paragraf 5. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Paragraf 6. Bersepeda dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Paragraf 7. Bersepeda dapat mengurangi stres. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang berbeda dari kelompok yang 1? Dari kelompok 3? Ada yang berbeda dengan jawaban kelompok 2? Iya. Nah, baik. Jadi karena jawabannya hampir sama, artinya kalian sudah bisa menentukan ide pokok setiap paragraf. Ya. Nah, sekarang jangan ada lagi yang menulis. Kalau sekarang tugas ketiga, diperhatikan rangka manusia. Ya. Nah, bisa kalian lihat di situ? Bisa? Nah, kemudian di materi ajar juga sudah ada gambar seperti ini. Ya, silakan diamati. Dan pada rangka manusia dipasangkan. Ya, dipasangkan. Ya, berikan garis. Dipasangkan. Namanya kalau dipasangkan diberikan garisnya. Diperhatikan dengan namanya.
Sudah. Nah, baik. Jadi silakan kelompok 3 menampilkan ke depan. Silakan. Ya, silakan ke depan. Bisa sebelum dari atas. Yang lain didengarkan. Setelah kami mengamati gambar rangka manusia ada beberapa kelompok di bagian rangka manusia itu satu rangka kepala atau kepala, dua rangka badan, tiga rangka anggota dari atas tangan, satu rangka anggota berat
Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kamu bertiga. Nah, baik. Jadi anak-anak kami supaya jangan ada lagi yang menulis. Ya, jadi menghadap ke depan. Nah, menghadap ke depan. Nah, jadi pada hari ini kita sudah mulai belajar dan anak-anak kami juga banyak yang sudah bisa tampil. Tapi ke depan jangan yang tampil hari ini itu yang tampil ke depan lagi. Ya, jadi berganti ya. Ya, jadi mungkin ke depan kita teruskan seperti belajar seperti hari ini dan yang mudah-mudahan tidak ada yang lupa. Ya. Yang kemudian sebelum saya tutup pelajaran ini, ya, siapa yang masih ingat, ya, apa pelajaran kita yang telah kita pelajari hari ini? Siapa yang tahu rangkuman dari materi kita hari ini? Ya, mana? Apa materi kita hari ini? Materi kita hari ini, ya, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Siapa yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari ini? Hormat. Iya, apa yang dengarkan hari ini? Sudah dengar dari tadi, dari awal. Apa? Kamu? Apa yang sudah kamu dengar tadi dari pagi? Nah, jalan kaki, bersepeda, naik motor, apa lagi? Naik mobil, apa lagi? Apa yang sudah kamu dengar tadi? Nah, jalan kaki. Nah, baik. Hari ini saya menunjukkan bahwa materi kita hari ini yang pertama, aktivitas manusia yang memanfaatkan gerak hewan, gerak manusia adalah pertama, bersepeda, berjalan, dan berlari, ya, dan bersepeda. Artinya itu adalah kegiatan aktivitas manusia yang bisa menyehatkan. Waduh, masih ada yang sibuk lagi. Halo. Sibuk kenapa saya tidak tahu. Halo. Nah, jadi diperhatikan. Ini rangkuman materi kita. Ini rangkuman hari ini atau inti dari pelajaran kita pada hari ini yang telah saya sebutkan. Yang kedua, sistem gerak manusia adalah kerjasama antar organ
Nah, jadi rangkuman kita pada hari ini tadi sudah saya bagikan lembar kerja atau materi aja. Nah, di situ sudah ada rangkumannya. Sudah atau belum? Sudah atau belum? Nah, baik. Jangan ada yang menulis dulu. Waduh. Jangan ada yang menulis. Nah, baik. Yang kemudian, karena materi kita hari ini sudah sampai pada akhir batas waktu, jadi saya minta kesediaan anak kami untuk memimpin kita dalam doa. Si Dani, nah silakan pimpin dalam doa. Berdoa untuk pulang. Silakan. Mari kita menyanyi dalam Yesus. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Terima kasih teman-teman untuk. Nah, baik. Karena materi kita hari ini sudah selesai dan anak-anak kami jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan ingat ada masa-masa sekarang karena masih COVID-19, jadi jangan banyak yang tinggal di jalan dan banyak main-main, ya. Tetap jaga kesehatan dan salam kepada orang tua. Jadi yang belum tuntas tugasnya, ya silakan dikerjakan di rumah dan ditanyakan kepada orang tua. Terima kasih. Sebelum kita pulang dulu, pimpin kita dalam satu lagu wajib nasional.
siap. Masih tangan.